Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari nubuat Hosea. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari nubuat Hosea. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anak itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Aku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tidak ada kasih yang lebih menyakitkan daripada kasih seorang orang tua kepada anak yang memilih menjauh. Seorang ayah atau ibu mungkin kecewa ketika anaknya tidak lagi mendengarkan nasihatnya. Hatinya terluka ketika kasih yang telah diberikan seolah dilupakan. Namun, meskipun kecewa, kasih itu tidak serta-merta hilang. Begitulah gambaran kasih Tuhan dalam bacaan hari ini. Melalui Nabi Hosea, Tuhan tidak berbicara sebagai seorang hakim yang sedang menjatuhkan hukuman. Ia berbicara sebagai seorang bapa yang mengenang perjalanan anaknya. Aku mengajar Efraim berjalan, aku menggendong mereka. Aku menarik mereka dengan tali kasih. Aku membungkuk untuk memberi mereka makan. Betapa indahnya gambaran ini. Tuhan digambarkan seperti seorang ayah yang mengajari anak kecil melangkah. Ketika anak itu belum mampu berjalan sendiri, ia digandeng. Ketika jatuh, ia diangkat. Ketika lapar, ia disuapi. Semua dilakukan dengan penuh kesabaran dan kasih. Inilah cara Tuhan memperlakukan umat-Nya. Namun, seperti seorang anak yang mulai merasa mampu berjalan sendiri, bangsa Israel perlahan menjauh dari Tuhan. Mereka melupakan kasih yang telah membimbing mereka sejak awal. Secara manusiawi, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan akan menyerah atau membalas ketidaksetiaan mereka. Tetapi justru disinilah kita melihat hati Allah yang sesungguhnya. Tuhan berkata, "Aku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia." Kalimat ini mengungkapkan sesuatu yang sangat mendalam. Kasih Tuhan tidak bekerja seperti kasih manusia yang seringkali terbatas oleh rasa kecewa. Ia memang membenci dosa, tetapi ia tidak berhenti mengasihi orang yang berdosa. Ia tidak pernah lelah membuka jalan bagi mereka yang ingin kembali. Bukankah kita pun sering seperti bangsa Israel? Tuhan telah begitu banyak menyertai hidup kita. Ia memberi kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan begitu banyak rahmat yang sering kita tidak sadari. Namun ketika semuanya berjalan baik,
kita perlahan merasa mampu mengandalkan diri sendiri. Doa mulai berkurang, hubungan dengan Tuhan menjadi renggang. Kita lupa bahwa selama ini ada tangan kasih yang selalu menuntun langkah kita. Hari ini, sabda Tuhan mengajak kita untuk kembali mengingat kasih itu. Kasih yang telah menyertai kita sejak awal. Kasih yang tetap bertahan meskipun kita berkali-kali jatuh. Kasih yang tidak pernah berhenti memanggil kita pulang. Mungkin di dalam hidup kita sekarang ini, kita merasa telah terlalu sering mengecewakan Tuhan. Tetapi jangan takut untuk kembali. Sebab sebelum kita mengucapkan kata "Ampuni aku Tuhan", hati Tuhan telah lebih dahulu dipenuhi kerinduan untuk memeluk kita kembali. Karena Tuhan tidak mengasihi kita hanya ketika kita setia. Ia tetap mengasihi kita bahkan ketika kita sedang belajar kembali untuk setia. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Engkau tetap mengasihi kami, bahkan ketika kami sering lalai, menjauh, dan lebih mengandalkan diri kami sendiri daripada Engkau. Hari ini, kami datang kembali kepadamu. Peluklah kami dengan belas kasih-Mu dan tuntunlah langkah kami seperti seorang bapa yang dengan sabar mengajari anaknya berjalan. Semoga kami semakin setia, hidup dalam kasih-Mu, dan tidak pernah melupakan segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.